Langsung aja ke sini. Oke. Jadi hari ini kita akan fokus ke grounding dan cleansing. Grounding itu artinya kita menyatu dengan bumi dan membuang semua energi negatif sama emosi negatif ke dalam bumi ya. Cleansing kita membersihkan semua, nggak hanya cakra utama, 7 cakra utama, tapi juga badan aura yang di luar yang melingkupi kita ya. Jadi kalau badan auranya itu bagus, kemungkinan kita akan lebih sehat ya. Kita akan lebih sehat, kekebalan kita lebih bagus, termasuk juga kita lebih kebal dari misalnya ada energi negatif dari entitas lain ya, tanda kutip kayak dikirim sihir dan segala macam, pelet dan segala macam ya. Karena walaupun sekarang sudah modern ya, sudah 5G, tapi masih ada yang kayak gitu di dunia kerja ataupun di dunia bisnis ya. Oke, jadi sebenarnya di dalam tubuh kita ada banyak cakra, tapi cakra utamanya ini adalah ada 7. Mohon yang di mute dulu ya. Oke. Jadi ada 7 cakra utama. Cakra itu kayak pusat energi, ya pusat energi di dalam tubuh kita yang mempengaruhi kesehatan medis dan juga non medis. Misalnya cemas itu juga mempengaruhi misalnya sakit mah atau GERD dan segala macam ya. Nanti yang kita akan fokus pertama adalah membersihkan badan aura, membersihkan dan juga menguatkan, mengaktifkan badan aura kita. Terus setelah itu baru ke cakra, terus juga nanti saya fokus ke setelah itu baru fokus ke cakra hati karena cakra jantung ya, heart chakra, karena itu adalah yang menghubungkan antara badan jasmani dengan badan jiwa kita. Terus fokus juga ke third eye chakra. Kenapa? Karena ini bagus untuk manifestasi, nggak hanya manifestasi aja, tapi juga gimana? Tapi juga bisa lebih intuisi kita lebih tajam ya. Kita kerja, kita bisnis mesti punya intuisi yang tajam. Kayaknya bisa langsung masuk nih Mbak Olive. Iya, udah. Thank you. Oke. Oke. Jadi tadi sampai di third eye chakra. Jadi third eye chakra kalau orang nganggapnya hanya bisa melihat makhluk astral gitu, makhluk yang tidak kasat mata. Buat saya itu nggak penting ya, malah nakut-nakutin. Karena makhluk tidak kasat mata ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Nah, yang nggak bagus itu yang nyeremin. Jadi kita lebih fokus third eye chakra untuk lebih intuisi kita lebih tajam, kita lebih bisa melihat kebenaran dalam bungkus apapun, bungkusnya jelek atau bungkusnya kayak orang suci yang membicarakan orang suci tapi ternyata seolah-olah orang baik, tapi ternyata nggak benar ya. Jadi kita bisa lebih tajam ya, intuisi kita lebih tajam. Itu. Lalu yang berikutnya adalah manifestasi ya. Itu kenapa saya pakai musiknya lebih untuk meningkatkan keberlimpahan ya, terus sama untuk menarik untuk manifestasi. Jadi manifestasi itu hari ini tujuan kita juga selain setelah healing, kita pengen untuk meningkatkan vibrasi kita. Kalau misalnya ada suara-suara kucing atau apa, itu distraksi ya. Meditasi bukan berarti kita menghilangkan semuanya, menghilangkan pikiran, tapi kita sadar. Intinya adalah conscious ya. Kita punya kesadaran diri. Kita tahu nanti di dalam kehidupan nyata juga gitu. Saat kita berada di kantor, di bisnis, kita sadar apa yang terjadi dan kita tahu keputusan apa yang kita ambil. Jadi bukan artinya kita meniadakan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, tapi kita sadar, oh saat ini saya lagi makan
cabenya ada berapa, cabai ini pedas atau apapun itu, kita semua sel-sel dalam tubuh kita merasakan, sadar saat itu, sadar di saat ini gitu ya. Itu aja. Terus bagaimana melakukan grounding dan cleansing? Ini sebenarnya materi waktu itu ya, atau ada grounding dan cleansing yang jamnya bagus. Buat ruangan senyaman mungkin, jangan terlalu panas ataupun terlalu dingin, misalnya AC-nya terlalu dingin, akhirnya nanti kedinginan. Duduk di kursi dengan telapak kaki menempel di lantai, atau duduk di lantai posisinya bisa lotus, setengah lotus, atau duduk bersila biasa. Tapi kalau misalnya gampang kesemutan, mendingan duduk di kursi, tapi telapak kaki harus nempel di lantai ya. Dan nggak boleh senderan di kursi. Jadi tapi tetap harus rileks, Ini apalagi yang ini nih pundak harus dirileksin dulu. Semuanya harus nyaman. Saat sudah merasa nyaman dan siap, baru nanti tutup mata perlahan. Berdoa sesuai agama masing-masing, bisa mungkin yang agama Islam cukup Bismillah juga nggak apa-apa. Pokoknya berdoa untuk minta perlindungan ke Tuhan dan juga ke malaikat ya, malaikat yang agama Nasrani ke Mikael, yang Muslim ke Mikail, yang agama lain misalnya Buddha ke Buddha ya, Buddhis ke Buddha ataupun ke ke Grintara, apapun itu ya. Silakan. Yang mohon ya mikrofonnya di-mute sayang. Di-mute semua ya. Oke, tolong ciptakan keadaan yang bagus. Kalau sudah berdoa, nanti tarik nafas dalam ya dan hembuskan perlahan. Bisa hitungan 7 hitungan atau 8 hitungan. Sekuatnya aja, senyamannya. Kita nanti akan coba 3 kali. Kalau saya nggak bilang tarik nafas, itu tarik nafas biasa aja berarti ya. Lalu nanti kita bayangkan sinar putih keemasan dari langit, kayak kita lagi berjemur gitu, kayak kan kalau di fotografi ada yang misalnya foto pohon, terus ada sinar berkas-berkas sinar matahari gitu ya. Kita bayangnya seperti itu, ada sinar putih turun di sini. Yang pertama adalah membersihkan aura dulu. Kayak aura itu kayak kita bayangin ada bubble ya, balon udara di sekitar kita. Itu. Oh ya, untuk nafas dari hidung, narik nafas dari hidung, keluarkan juga dari hidung. Pas narik nafas, semuanya itu dilakukan lidahnya nempel di langit-langit ya, langit-langit mulut. Pas narik nafas perutnya membesar, jadi kita narik oksigen sebanyak-banyaknya. Perut kita membesar, diafragma membesar. Pas kita hembuskan pelan-pelan perutnya kempes ya sampai rata, perutnya sampai mengecil itu. Cara tarik nafas dan hembuskan nafas seperti itu ya. Lalu kalau sudah, ini adalah gambar aura saya dulu ya, masih warna merah dan pink dan kuning. Ini tahun 2019, sekarang udah jadi aura itu berubah-ubah tergantung suasana kita atau kita sering latihan meditasi atau enggak. Lalu bayangkan kita berada dalam bubble atau balon ya yang mengelilingi tubuh kita. Ini adalah aura kita, kurang lebih seperti ini. Bayangkan sinar putih keemasan tadi jatuh dan membersihkan setiap sentimeter persegi dari bagian luar aura kita ya. Dan dia menguatkan. Jadi aura yang bagus itu bentuknya seperti ini. Yang nggak bagus tuh bentuknya ada kayak rambut yang jiglak-jiglak kayak rumput gitu ya. Jadi aura yang bagus itu seperti ini. Jadi kalau aura kita bagus, cakra kita bagus, nggak ada tempat kosong yang bisa diisi oleh energi negatif. Makanya kalau orang-orang yang gampang kena energi sihir atau apapun, kemungkinan ada kita lagi lengah, energi kita lagi drop, itu gampang masuk. Jadi harus naikin vibrasi lagi. Dan bayangkan semua kotoran, energi negatif, dan emosi itu dikeluarkan ya, dibersihkan. Lalu kalau sudah ucapkan aura itu adalah energi dari badan jasmani kita atau halus kita ya.
setiap orang punya, semua orang punya, dan warnanya akan berbeda-beda. Dan ini adalah energi elektromagnetik ya. Kenapa kalau orang yang auranya udah kuat kadang-kadang bereaksi sama benda-benda elektromagnetik seperti laptop, HP, lampu tiba-tiba kedip-kedip kayak gitu. Karena kita sebenarnya juga punya energi elektromagnetik ya. Terus bayangkan lagi sinar putih keemasan dari atas menembus balon dan ke semua aura kita ya, membersihkan semua aura kita. Terus kalau sudah kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, ke malaikat Mikail ya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah grounding dan cleansing, lanjutkan dengan ke aura ke third eye chakra. Caranya gimana? Pusat energi kita tuh ada di perut. Kenapa orang kalau nggak pede biasanya juga sakit perut ya. Orang nggak pede bisa sakit perut. Kita fokus tarik nafas seperti tadi, tapi seolah-olah tuh dari perut. Dari perut, bayangkan ada energi dari perut naik ke sini, ke third eye chakra. Kalau sudah hembuskan, tapi hembuskan kayak keluar dari sini. Ya. Terus sampai 3 kali kayak gitu, ya. Nanti untuk yang heart chakra, kita posisi mudranya begini ya, menerima. Kita menerima energi dari Tuhan, dari Allah, dari semesta. Posisinya kan kita begini, tangannya mudra, menerima. Lalu kita bayangkan ada sinar putih ya, Mbak Adi, Mbak Ayu, tolong di mute ya 2 kali. Posisinya mudra dan nanti kita bayangkan ada sinar, kali ini warnanya pink ya, warnanya pink, kasih sayang. Baik yang masih single ataupun yang menikah, semuanya butuh self love ya. Baik apalagi yang sudah menikah, sekarang banyak ada pelakor apa itu ya. Kalau energi kita bagus, suami juga akan merasakan, pasangan istri juga akan merasakan. Apalagi yang single, kadang-kadang kemungkinan misalnya ini pengalaman pribadi, kadang-kadang kita merasa nggak pantas, kayaknya saya nggak pantas dicintai. So ada laki-laki cakep, baik segala macam, kayaknya gue nggak pantas ya dapat pasangan kayak gini. Kadang-kadang kitanya udah menolak karena apa? Karena heart chakra kita belum keblok atau mungkin masih menyimpan luka masa kecil, inner child kayak gitu ya. Kayak misalnya mungkin kita waktu kecil terbiasa mandiri, terus orang tua kita lebih perhatian ke yang lain. Sebenarnya orang tua kita nggak ada maksud ya, nggak ada maksud apapun, karena wah ini anak udah biasa mandiri segala macam, dia udah bisa ngerjain PR bisa sendiri. Padahal setiap anak kan butuh kasih sayang. Ini yang mesti dibersihin. Jadi makanya saya fokus juga ke heart chakra karena ini juga penting untuk yang masih single terutama, biar bisa membuka hati ya, terus membuka hati ke siapapun yang mendekati, terutama nggak siapapun ya, tapi laki-laki yang ideal, yang vibrasinya sama. Jadi saya diajarin sama salah satu, sebut saja guru spiritual saya, jangan minta jodoh yang kayak apa-apa, tapi mintalah supaya vibrasi kita dinaikkan, sehingga kita hanya menarik laki-laki atau perempuan pasangan hidup kita ya. Kalau misalnya kita saya laki-laki, narik perempuan yang vibrasinya sama. Kalau saya perempuan, narik laki-laki yang vibrasinya sama tingginya dengan saya. Gitu. Jadi kalau menurut dia yang bagus itu untuk jodoh itu yang sama-sama vibrasinya. Jadi sama-sama udah ngomongnya lebih ke spiritualis ya. Karena kalau dapat laki-laki yang dapat suami yang cuma ngelihat fisik doang, begitu istrinya nggak perawatan, badan udah menggemuk, akhirnya tertarik sama perempuan lain. Tapi kalau vibrasi yang menarik itu beda lagi. Ya. Ini bukan kata saya, tapi kata guru spiritual saya. Jadi itu kenapa saya mementingkan heart chakra.
supaya kita dari dalam itu menarik orang-orang yang vibrasinya sama dengan kita. Nah, bagaimana kita mau menarik orang yang vibrasinya bagus kalau vibrasi kita nggak dinaikkan dulu ya. Jadi itu kita akan membersihkan, fokus ke heart chakra kita, dan nanti mungkin ada afirmasi, kita layak untuk dicintai dan layak untuk menarik orang dengan vibrasi yang sama. Itu kalau sudah nanti manifestasinya pakai ini nanti ya, terkait chakra. Kita bayangkan nanti kita melihat badan kita, punggung ya. Kita sekarang saat pakai baju warna apa, lagi ngapain, duduk atau duduk bersila atau duduk di kursi, kita bayangkan seperti itu, sama seperti itu. Tapi kita melihat diri kita dari belakang, hanya lihat punggung kita. Lalu dari sini nanti badan kita akan bergerak, kita melihat aku sedang berjalan ke satu tempat yang sangat luas. Teman-teman bisa bayangkan, nanti akan kebayang apa aja itu beda-beda ya tiap orang. Ada yang bayangin padang rumput luas, ada yang tempat luas dengan salju putih, ada yang membayangkan pantai ya, pinggiran pantai yang luas banget, ada air laut kayak gitu. Masing-masing orang akan beda. Lalu bayangkan ada lingkaran besar di situ, dan pada saat kita sudah siap, kita udah nggak ada pikiran negatif tentang kita atau orang lain, kita boleh masuk ke lingkaran tersebut dan kita bisa manifestasi. Manifestasi adalah kita membayangkan apa keinginan kita, misalnya membayangkan naik jabatan, punya bisnis yang sukses, atau kita bayangin menikah dengan pasangan hidup yang baik ya. Apapun itu dibayangkan seperti kita melihat film, akunya ada di film itu. Dan bayangkan sedetil mungkin, bayangkan, rasakan semua perasaan yang ada di situ. Mungkin ada pandangan bahagia dari orang tua kita, dari pasangan kita, dari anak-anak kita, atau dari bos kita, apapun itu yang sesuai dengan manifestasi kita. Kalau sudah, nanti kita akan mengucapkan terima kasih lagi kepada Tuhan, pada para nabi, orang-orang suci, dan malaikat. Oke. Sudah siap semua? Tolong dimatikan dulu ya semua. Semua mic-nya dimatikan. Oke. Sharing. Nggak ada pertanyaan kan ya? Udah jelas. Mbak, maaf telat. Arahnya tadi kemana, Mbak? Arah boleh kemana aja. Juli itu ke membelakangi utara atau selatan. Ya. Yang kemarin tuh udah saya share ya di Telegram. Oke. Udah siap ya? Sebelum mulai silakan gerakan kepala ke kiri ke kanan supaya semuanya aliran udara, aliran energi lancar semua. Oke. Kita mulai ya. Sudah siap? Duduk yang santai, yang nyaman, gerakan kepala, pundak terutama, punggung sebisa mungkin tegak ya, biar semua cakra terhubung. Oke. Mulai. Silakan duduk dalam keadaan senyaman mungkin. Silakan berdoa sesuai agama masing-masing. Kalau sudah siap, pejamkan mata perlahan-lahan. Bayangkan saat ini kita berada di tempat yang nyaman, sejuk. Entah itu ada di pantai, di pegunungan, atau mungkin ada air bergericik.
Bayangkan semua sel tubuh kita menjadi rileks, nyaman. Sekarang perlahan-lahan kita tarik nafas 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan perlahan. Bayangkan semua energi negatif keluar. Tarik nafas dalam. Bayangkan kita menarik oksigen, energi positif dari semesta. Hembuskan, buang semua emosi negatif, energi negatif. Tarik nafas dalam. Hembuskan. Sekarang bayangkan ada sinar putih bersih keemasan di atas kepala kita, jatuh di atas balon badan aura kita. Mungkin kita selama ini kurang membersihkan badan aura kita atau belum pernah. Bayangkan sinar putih tadi membersihkan badan aura kita setiap sentimeter. Tidak ada yang tersisa. Semua dibersihkan. 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 Hingga pelan-pelan kita melihat badan aura yang mulai jelas warnanya, tidak kusam. Ada yang melihat warna merah, warna oranye, warna pink, warna kuning, warna hijau, warna biru, warna indigo, warna putih, warna ungu. Sekarang tarik nafas perlahan. Hembuskan. Bayangkan ada sinar putih bersih keemasan turun, lalu menembus badan aura kita dan membersihkan cakra crown kita dan juga organ-organ di sekitarnya yang membuat kita lebih sadar siapa kita dan Tuhan kita dan sekeliling kita. Membersihkan otak kita, neuron yang selama ini penat memikirkan masalah hidup, kecemasan, dan lain-lain. Bayangkan sinar putih tadi turun di daerah dahi kita, third eye chakra, dan membersihkan cakra kita, membuat kita lebih tajam melihat kebenaran, melihat apapun, dan intuisi kita lebih tajam. Dan bayangkan itu juga membersihkan semua organ-organ di sekitar third eye chakra. Bayangkan warna indigo yang kusam mulai terlihat lebih jelas dan ada kelopak chakra yang terbuka, mulai terbuka. Bayangkan sinar putih tadi turun lagi ke bawah, pelan-pelan turun ke daerah tenggorokan, ke throat chakra. Selama ini mungkin kita kurang berani untuk menyampaikan kebenaran
atau menyampaikan pendapat kita, atau kita asal mengucapkan apapun dari mulut kita tanpa memikirkan yang keluar dari mulut kita energi positif atau negatif. Bayangkan sinar putih tadi membersihkan cakra throat kita yang berwarna biru. Bayangkan warna biru yang mungkin tadinya kusam, pelan-pelan bersih. Bayangkan sinar putih tadi turun sekarang ke area jantung dan sekitarnya. Kadang-kadang kita mengabaikan kekuatan cakra heart. Padahal ini adalah yang menghubungkan antara badan dengan jiwa kita. Yang melihat segala sesuatu dengan lebih baik dibandingkan mata fisik kita. Yang membuat kita lebih welas asih, mengasihi sesama dan makhluk hidup ciptaan Tuhan. Kadang-kadang kita merasa saat besar kita sudah kuat, tapi ternyata masih ada trauma di masa lalu, masa kecil, masa remaja, ataupun beberapa tahun yang lalu yang kita merasa kuat, tapi kita lupa bersihkan trauma tersebut. Bayangkan sinar putih tadi membersihkan heart chakra kita. Disinilah banyak kelopak yang harus dibuka, banyak pekerjaan yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan trauma di masa kecil, remaja, ataupun beberapa tahun yang lalu, ataupun baru kemarin terjadi. Maafkan orang lain, karena semua terjadi dengan seizin Tuhan. Jangan kita membalas, malah menambah bad karma kita. Bayangkan sinar putih tadi membersihkan heart chakra kita yang berwarna hijau. Mungkin selama ini masih kusam atau masih terblok, belum terbuka, dan kita merasa tidak pantas untuk dicintai saat ada seseorang yang mendekat kepada kita dan kita merasa standarnya terlalu tinggi untuk kita. Padahal yang menggerakkan hati adalah Tuhan. Sekarang bayangkan pelan-pelan ada kelopak dari heart chakra kita yang mulai terbuka. Rasanya lebih plong. Sekarang bayangkan sinar putih tadi turun ke antara heart chakra dan perut bagian bawah, yaitu perut atas. Ini juga hal yang penting yang harus kita fokuskan, karena ini membuat kita lebih percaya diri tentang diri kita. Bayangkan sakral solar plexus kita yang berwarna kuning. Mungkin yang kita lihat belum berwarna kuning, masih kusam, tertutup energi negatif ataupun emosi negatif. Lepaskan semua kecemasan dan mulailah hidup di saat ini. Kita tidak akan bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik kalau kita terlalu mencemaskan apa yang belum terjadi. Fokus di saat ini, bersyukur apa yang Tuhan berikan pagi ini ke kita. Hal yang remeh-temeh, oksigen, apapun itu yang remeh-temeh ternyata berharga mahal saat kita benar-benar membutuhkan. Bayangkan, lalu kita mulai melihat solar plexus kita berwarna kuning, mulai bersih, dan ada beberapa kelopak yang terbuka.
Buang semua kecemasan dan yakin Tuhan akan mengirimkan bantuan dan kebutuhan yang kita butuhkan. Tuhan mengirimkan support system ke kita yang selalu membackup kita. Bayangkan lagi sinar putih tadi turun ke bawah ke sakral chakra yang berwarna orange. Kadang-kadang kita merasa malas bertahan hidup. Ini juga mempengaruhi seksualitas seseorang. Semuanya sebaiknya seimbang. Bayangkan yang tadinya kita tidak melihat warna orange yang bagus karena tertutup ketakutan atau terlalu ego. Bayangkan chakra kita mulai terlihat jelas warna orange dan bentuknya mulai bagus. Ada beberapa kelopak yang terbuka. Bayangkan lagi sinar putih tadi turun ke bawah ke root chakra berwarna merah. Membersihkan tidak hanya chakra kita, juga organ-organ di sekitarnya. Inilah jati diri kita, siapa diri kita. Sekarang bayangkan semua energi negatif, emosi negatif, kotoran yang sudah dibersihkan oleh sinar putih tadi dari chakra crown sampai ke root chakra turun pelan-pelan, dan semua chakra kita terhubung. Semua chakra kita terhubung sehingga energi ilahi bisa bergerak tanpa terblokir. Bayangkan semuanya terhubung, dan bayangkan kotoran tadi, entah warnanya hitam atau apapun itu, sekarang ada di telapak kaki kita dan siap untuk keluar. Entah sensasi apa yang teman-teman rasakan, panas, gatal, apapun itu, keluarkan dengan ikhlas semua kotoran dan turun ke bumi. Ini adalah proses grounding. Sekarang kita sudah merasa lebih bersih, lebih plong. Tapi mungkin kita pernah melakukan kesalahan ke orang lain. Atau mungkin kita menjadi korban. Kita merasa menjadi korban. Sekarang bayangkan orang-orang yang telah berbuat baik ke kita. Bayangkan wajah mereka. Atau mungkin juga ada orang-orang yang berbuat baik ke kita tanpa sepengetahuan kita. Dia mendoakan kita, dia membantu kita dari belakang. Ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih karena telah membantu aku. Semoga hidupmu lebih baik. Sekarang bayangkan orang-orang yang pernah kita sakiti hatinya, atau pernah kita abaikan, atau pernah kita tolak sengaja ataupun tidak, atau pernah kita bully, apapun itu. Bayangkan wajah mereka dan ucapkan permintaan maaf dengan tulus. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Sekarang bayangkan, ini mungkin yang sulit karena kita merasa kita menjadi korban. Kita merasa kita orang baik. Ini yang sulit. Memaafkan adalah sesuatu yang sangat sulit, tapi ternyata setelah memaafkan kita akan menarik hal-hal baik dalam hidup kita. Bayangkan orang-orang yang pernah menyakiti kita sengaja ataupun tidak sengaja, yang mengabaikan kita sengaja ataupun tidak sengaja, membuli kita, meremehkan kita, apapun itu. Orang-orang yang ingin membuat kita tidak berhasil, memblocking kita.
Atau bayangkan inner child, trauma, luka di masa kecil, waktu remaja. Bayangkan orang-orang ini, bayangkan orang-orang ini. Bayangkan cakra heart kita sudah bersinar hijau dan terbuka dan hangat. Lalu kita mulai tersenyum dan kita ucapkan, aku telah memaafkan dirimu. Aku telah memaafkan kesalahanmu, baik itu sengaja ataupun tidak. Sekarang aku siap untuk mendapatkan karma baik. Aku siap membuka hatiku untuk orang-orang baik, orang-orang yang vibrasinya sama bagusnya dengan diriku. Dan aku menutup diri dari kalian bukan karena dendam, tapi karena energi kalian sudah tidak cocok dengan diriku yang baru. Pelan-pelan bayangkan orang-orang tersebut lenyap ke tanah. Seperti film-film kartun, bayangkan mereka lenyap. Dan kita benar-benar sudah memaafkan. Sekarang dengan tangan di telapak, dengan tangan di kaki kita, telapak terbuka, posisi siap menerima hal-hal baik dari Tuhan, dari semesta. Kita bayangkan ada sinar warna pink cerah, warna pink turun di telapak kiri kita dan di telapak kanan kita. Kita merasakan mungkin hangat tapi yang nyaman di telapak kiri dan telapak kanan kita. Pelan-pelan taruh telapak kiri kita di chakra heart, di sekitar dada kita atas, lalu taruh telapak kanan di atas telapak kiri. Bayangkan sinar pink tadi masuk ke dalam chakra heart kita. Tadi kita sudah bersihkan, sekarang kita recharge chakra heart kita dengan cinta kasih dari ilahi, yang kita siap untuk mencintai, menyayangi semua makhluk Tuhan, tidak memandang apapun agamanya, termasuk juga binatang yang layak untuk kita lindungi, termasuk juga tumbuhan. Kita siap untuk membantu orang-orang yang datang ke kita dan benar-benar membutuhkan, bukan orang-orang yang punya maksud buruk ke kita. Rasakan hangat di chakra heart kita, rasakan. Nikmati cahaya ini sedang mengisi chakra heart kita, nikmati. Sekarang pelan-pelan kembalikan tadi telapak tangan kita di posisi yang tadi. Pelan-pelan kita tarik nafas 3 kali. Bayangkan ada energi mengalir dari perut, dari sakral, chakra ataupun solar plexus kita. Bayangkan ada energi dari perut naik ke atas pelan-pelan sampai ke third eye chakra. Sekarang siap-siap tarik nafas perlahan, tarik nafas. Tahan di third eye chakra, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi, bayangkan ada energi dari perut naik ke third eye chakra. Tahan, hembuskan, keluar dari third eye chakra.
Tarik nafas lagi. Perlahan bayangkan ada energi dari perut naik ke atas ke third eye chakra ke dahi kita. Tahan 1, 2, 3. Keluarkan pelan-pelan dari third eye chakra. Sekarang kita sudah mengaktifkan heart chakra dan third eye chakra kita. Kita siap untuk manifestasi. Oke. Kita bayangkan ada sinar putih ataupun sinar warna indigo terang, sangat terang di dahi atau third eye chakra kita. Lalu bayangkan kita melihat diri kita duduk. Kita melihat punggung kita duduk di belakang, dia membelakangi kita. Kita melihat entah itu bersila atau duduk di kursi. Warna baju kita seperti apa? Apakah rambut kita diikat atau terurai atau memakai jilbab, apapun itu bayangkan. Berada di tengah-tengah sinar putih ataupun indigo tadi. Lalu pelan-pelan aku berjalan, berdiri lalu berjalan ke tempat yang sangat luas. Aku berjalan dengan langkah yang ringan dan bahagia, wajah tersenyum. Tempat itu sangat nyaman. Entah itu padang rumput hijau segar yang luas sekali, ataupun tempat yang luas, salju, pegunungan, ataupun pantai. Lalu aku melihat lingkaran di depan, dan aku merasa sudah membuang semua bagasi, energi, emosi negatif, semua luka di masa kecil, remaja, ataupun beberapa hari yang lalu sudah aku sembuhkan, aku healing, aku buang semuanya. Aku sudah memaafkan dengan ikhlas semua orang-orang yang telah membuat aku terluka atau mengabaikan aku atau meremehkan aku, apapun itu. Aku adalah energi yang baru, yang vibrasinya lebih baik dari aku beberapa jam sebelum ini. Saat sudah siap, bayangkan aku melangkah ke dalam lingkaran tersebut. Silakan pilih tempat duduk di situ, duduk bersila. Sekarang bayangkan manifestasi apa yang teman-teman ingin wujudkan tahun ini atau mungkin tahun depan. Bayangkan, kalaupun tentang jodoh, bayangkanlah pasangan hidup yang ideal, yang sevibrasi, yang dia menghargai dan mencintai kita. Bayangkan seperti apa pakaiannya, penampilannya, apa yang dia lakukan dengan kita, dengan aku. Bayangkan seperti film dan rasakan energi bahagia yang terjadi. Rasakan sampai setiap sel merasakan ada rasa-rasa seperti tergelitik, apapun itu, ada sensasi apapun, entah itu di heart chakra kita ataupun di crown chakra, dimanapun kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Entah itu kita menjadi naik jabatan, promosi, ada wajah-wajah anak buah kita yang kagum melihat kita, mungkin wajah orang tua kita, wajah istri ataupun suami.
yang kagum melihat pencapaian aku yang dipromosikan. Atau bayangkan aku yang mempunyai bisnis yang berhasil, atau aku yang membahagiakan orang tua. Apapun itu, silakan teman-teman nikmati saat ini, hadir di saat ini. Rasakan dengan penuh kesadaran sensasi yang hadir, warna-warna yang ada, bau wangi, entah itu parfum, entah itu bunga, harum makanan, semuanya rasakan sensasinya. Sampai ke setiap sel atom di dalam tubuh kita, rasakan semuanya. Silakan nikmati selama beberapa menit. Apa yang bisa kita bayangkan di third eye chakra atau dengan third eye chakra biasanya bisa terwujud. Tinggal bagaimana kita tidak merasa tergesa-gesa atau memaksa Tuhan ataupun semesta untuk menghadirkan apa yang sudah kita manifestasikan. Percaya semuanya berproses, walaupun kita tidak melihat tanda-tandanya, tapi Tuhan dan semesta bergerak untuk mewujudkan apa yang kita manifestasikan. Percayalah, waktu Tuhan jauh lebih baik dan Dia lebih tahu kapan yang terbaik untuk kita. Silakan nikmati. Tarik nafas perlahan. Hembuskan. Rasakan semua sensasinya hadir di saat ini. Rasakan semuanya. Bahkan sel-sel tubuh kita pun merasakan bahagia. Lalu tiba-tiba mulut kita bergerak, tersenyum, senyum yang sangat ikhlas yang kita berikan ke semesta. Hati kita lebih nyaman, entah apapun ini, kita merasa nyaman dan merasa bahagia. Teman-teman, sama seperti kita men-screenshot suatu gambar yang kita sukai, sekarang tangkaplah momen ini, tangkaplah energi ini, vibrasi ini. Di saat teman-teman merasa down, kembalikanlah vibrasi ini. Sama seperti kita men-screenshot gambar-gambar, mungkin ada rumah bagus, pemandangan bagus.
kita screenshot, kita tangkap energinya, kita capture. Sekarang kita tangkap energi, sensasi, vibrasi, kebahagiaan ini. Saat kita merasa down dan merasa mulai ragu, kok belum datang ya, kok Tuhan belum mengabulkannya, hadirkan lagi energi ini. Sekarang pelan-pelan kita berjalan kembali ke third eye chakra kita. Kita keluar dari lingkaran tersebut pelan-pelan dengan rasa ikhlas dan bersyukur. Kita berjalan ke arah third eye chakra kita dan bayangkan kita melihat aku dari arah belakang. Sekarang silakan tarik nafas perlahan. Dalam hati kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Allah, semesta, nabi-nabi, orang-orang suci, malaikat, guru-guru yang telah membuat kita lebih baik dari sebelumnya. Kita ucapkan syukur juga kepada orang-orang yang telah membuat kita lebih sukses ataupun lebih bahagia. Dalam hati kita berdoa supaya Indonesia menjadi lebih baik, lebih banyak orang-orang dengan energi, vibrasi lebih bagus. Kita doakan pandemi segera berakhir. Kita doakan semua orang vibrasinya bagus dan punya kekebalan tubuh. Saat sudah siap, silakan buka mata perlahan. Kembali ke alam nyata atau alam 3D. Ya, bagaimana? Sebelum selesai, saya mau foto. Kita foto bareng ya. Semoga lebih baik ya vibrasinya. Silakan yang mau buka kamera. Oke. Semoga vibrasinya lebih bagus, yang manifestasi tercapai. Untuk mungkin ini aja lah, singkat lama. Oke. Ya, 1. Ada 4 page. Nah. Kalau ada yang mau tanya silakan ya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Bertanya Mbak Sari. Ya. Atas tontonan meditasinya. Kalau kita meditasi sendiri pakai yang 888 MHz juga ya, atau sebaiknya seperti apa? Kalau yang ini 88 buat keberlimpahan ya, bisa. Ada kalau cakra hat beda lagi. Oke. Boleh Mbak, kalau mau terserah fokusnya mau di mana. Oke. Ada yang mau tanya Pak Arif? Baik, ya. Terima kasih. Makasih. Tadi saya pengen nanya lupa. Pak Arif mau nanya silakan. Saya Mbak Utami Putu.
Oh, cakra itu kayak menghadap ke depan sih, Pak. Jadi kalau daily meditasinya pakai musik berapa? Ada Bebas. yang 432, kalau hati bisa ke situ ya. Halo. Halo, siapa yang mau nanya? Ya, siapa yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya? Ada yang gimana tadi reaksinya? Mungkin udah ngelihat warna putih, warna apa? Ya. Warna yang dilihat ganti-ganti ya, tergantung vibrasi kita. Akan selalu berubah. Mbak. Ungu orange. Ya, siapa nanya? Mbak, kok Ya, tadi saya ngerasainnya yang mengingat masa lalu sedikit nangis ya, Mbak ya? Oh Tapi iya, nggak apa-apa. Terus? Udahannya lega sih, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Udah. Kalau udah benar-benar bersih ya. Kalau misalnya masih ada yang apa kayak inner child gitu ya. Dicoba aja lagi sendiri. Oke. Bagus kalau nangis. Yang nangis itu kan energi yang keluar. Kenapa kita perlu rilis nangis? Karena itu energi negatif yang keluar. Kalau nggak keluar, bayangin kayak mau jadi apa? Nutup hati kita, nutup apa kita. Dia nangis itu butuh kayak sebenarnya energi itu, bukti energi ada itu kalau kita nangis. Jadi berubah jadi air mata. Ya. Iya. Oke, makasih Mbak. Ya. Mbak. Ya. Siapa nih? Tadi yang mau nanya. Siapa? Iya. Agak susah konsentrasi. Kenapa? Agak susah konsentrasi. Tapi aku cuma ngelihat kayak buletan ungu. Nggak apa-apa. Emang nggak butuh terlalu konsentrasi. Yang penting sadar. Seringan aku kayak gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi rest sih abis itu. Cuma karena ini kan kucingnya lupa dikandangin, jadi pas di tengah-tengah kadang-kadang ngegangguin, jadi off, on, Gak off. apa-apa. Itu yang biksu-biksu banyak yang meditasi ada kucing duduk di kakinya dia, nggak apa-apa. Akhirnya udah tengah separuh, ya udah deh, coba aku taruhin kasih makan dulu apa. Karena gitu. Kucing itu sebenarnya dia ngerasain vibrasi kita bagus, dia akan tertarik. Iya emang. Ya bagus. Dia akan ketarik energi kita. Oke. Mbak Eka mungkin ngelihat pas live-nya ya. Mbak Aprilia, kenapa kalau saya meditasi sendiri warnanya nggak seterang ini ya? Karena energinya Mbak. Nggak apa-apa, terus aja dilatih. Mbak Teresa, kalau pas manifestasi dainya kayak ditekan. Iya, karena itu berarti cakranya udah aktif ya. Di tengah jidat berdenyut, ya, jidat berdenyut, kayak ketekan gitu ya, kayak ketekan. Itu juga berarti udah mulai aktif ya. Bagus. Ini semuanya pada keren-keren kalau nanti. Lebih intuisi kita lebih tajam nanti. Warna putih terang. Ya, silap. Bagus. Dahi kayak ketekan atau gatal-gatal di sini, kayak ada yang ini. Ada lagi yang kayak di sini biasanya cakra crown kebuka tuh kayak ada listrik ngalir di sini. Ya. Dahi ketekan atau berdenyut, jidat berdenyut, itu bagus. Kaki gatal waktu sampah dibuang, ya. Jadi energi itu sebenarnya bisa kita buktikan ya. Mbak Gabriela mau nanya? Iya Mbak Sari, iya dahi berdenyut. Iya, benar. Ya. Sama ini Mbak Sari, saya kan lagi mulai saran Mbak Sari 30 hari yang meditasi grounding, dan itu yang 30 hari. Itu yang dengan ini ya, Cimen ya. Iya. Kekuatan inner strength. Iya, itu pakai musik yang apa ya Mbak kira-kira? Saya sih asal musik aja sih. Musik yang untuk hati 432, 582 kalau nggak salah ya, lupa saya. Oke, baik. Nyut-nyutan di dahi masih terasa. Makasih Mbak Sari. Iya, makasih. Untuk Prima. Makanya saya bilang kalau sudah mesti di capture ya.
kita masih ikhlas, udah harus siap balik lagi ke alam nyata ya, biar biar ikhlas untuk balik ke alam nyata. Nanti tinggal Tuhan yang ngirimin paketnya ya. Kali ini warnanya lebih terangnya, lebih bagus ya. Karena gini, kenapa kalau sendiri warnanya nggak terang, kadang-kadang energi kita juga menentukan. Terus kalau gabung gini semua, mungkin ada energi yang lain juga lebih bagus dari saya, atau energi semuanya bagus. Yang energi bagus tuh kayak nyumbang, gatal-gatal di muka, di hidung ya, gatal-gatal itu kadang-kadang kayak spirit ngasih tanda. Jadi sebenarnya kan kita nggak sendirian, kita punya higher self, punya apa namanya, kayak orang yang nemenin kita, bukan jin ya, yang nemenin kita, kayak nge-guide kita kalau kita lagi salah atau kita mau ketipu orang, kadang-kadang kayak ada apa sih, suara gitu, ini orang kelihatannya aja baik tapi dia jahat, itu sebenarnya baik ya. Gatal di kuping ya, di kuping juga ada cakra, tapi cakra minor. Higher self itu gini, entah ya percaya atau enggak dengan reinkarnasi, ada beberapa orang yang out soul dan hidup di beberapa masa. Higher self itu adalah jiwa kita yang spiritualitas sangat bagus dan dekat ke Tuhan atau dekat ke Allah. Itu agak gatal di pinggir dada, iya, berarti udah di Mbak Anggi dibenerin ya cakra heart-nya. Punggung gatal mungkin udah reaksi Kundalini itu. Hati-hati. Mbak Elisa nangis pas manifestasi, nangis tapi nangis bahagia ya. Meditasi bagusnya nggak ada bagusnya sih, warna itu tergantung aura kita, Wuri. Mau putih, mau ya bagusnya sih warna putih, ungu ya, ungu atau hijau, warna cakra hati kita. Itu. Ada yang mau nanya lagi? Kenapa meditasi bareng itu bagus? Karena kadang-kadang kita dapat energi positif dari peserta. Kalau sendiri kita hanya ngandelin energi kita sendiri. Kalau di hulu hati kayak ada yang tertekan, mungkin masih ada luka masa lalu entah di kehidupan saat ini atau pas live ya. Mbak Gedi manifestasi tersenyum lebar, iya dong. Ya. Jadi bagusnya meditasi bareng adalah kita juga kita juga menerima orang lain yang energinya lebih positif dari kita. Mereka menyumbang energi positif ke grup ini. Anissa pas tangan mudra kayak lagi nerima sesuatu yang berat tapi gak nyentuh. Ya, nggak apa-apa. Nanti diinikan lagi, kira-kira itu apa yang diterima. Sensasi aneh di hidung. Ya, dahi tertekan. Ya, bagus. Ini mungkin yang lain banyak energinya positif, jadi semuanya langsung punya sensasi ya. Itu. Dan biasanya kalau yang energinya down juga ketarik untuk lebih bagus lagi. Itu ya. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Yang lain? Pas bayangin aura pink taruh di hati benar-benar berasa hangat, iya bagus. Sendawa juga kalau pegel sih nggak bagus ya. Pegel itu mungkin ada energi negatif di sekitar kita, mesti kelepas. Makanya lepasnya sendawa. Biasanya kalau ada energi negatif atau entitas negatif tuh reaksi saya juga sendawa. Sendawa sampai mau muntah itu kita ngeluarin gitu. Oke. Saya nyediain waktu juga buat energi saya lebih seimbang sih. Jadi kita sama-sama ini sih, take and give. Nggak ada, oke. Teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lain, terima kasih ya waktunya. Kita sama-sama ngasih energi dan menerima energi di sini ya. Termasuk juga saya. Kalau energi saya nggak dikeluarin juga malah jadi penyakit. Jadi semuanya harus seimbang. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Nanti boleh dicoba lagi sendiri.
nanti mungkin ada rekamannya ya untuk yang ini. Saya hanya cut untuk yang bagian ini ya penjelasannya aja biar